Jumpa lagi dengan kakak-kakak dari Clean Kids Samarinda. Ada Kak Titin, Kak Ica, dan Kak Riki. Nah, adik-adik semuanya, sore hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Mari adik-adik yang ada di rumah semuanya boleh duduk dengan baik. Kita mau siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau undang Tuhan Yesus untuk datang ke hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, terima kasih. Sore hari ini Tuhan, kami mau datang kepada Engkau. Kami mau beribadah kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan hari ini, sore hari ini Tuhan, kami mau memuji nama Engkau. Kami mau bersorak-sorak bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kak Ica, sebelum kita mulai memuji Tuhan, kita yel-yel dulu ya. Oke, Kak. Masih ingat yel-yelnya Disciple Kids? Masih, Kak. Oke, kalau misalnya kakak-kakak bilang Disciple Kids, adik-adik di rumah jawabnya gimana, Kak? Yes, I am. Oke, kita mulai ya. Oke. Disciple Kids, yes, I am. Sekali lagi ya, Kak Ica ya. Oke, 1, 2, 3. Disciple Kids, yes, I am. Kita tepuk tangan semuanya ya. Oke. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita
baik, kita mau memuji nama Tuhan lagi ya. Bersandar di sisinya siapa? Bersandar di sisi Yesus. Bersandar di sisinya siapa? Bersandar di sisi Yesus. Nyandar, 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 nyandar. Nyandar di sisi Yesus. Nyandar, 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 nyandar. Nyandar di sisi Yesus. Sekarang kita nyanyi dalam bahasa Jawa ya. Semuanya boleh tepuk tangan. Nyender neng sisine sopo, nyender neng Gusti Yesus. Nyender neng sisine sopo, nyender neng Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender neng Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender neng Gusti Yesus. Yeay. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah boleh duduk kembali, duduk yang baik. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya.
selamat sore adik-adik semua. Kembali lagi bersama Kak Ica di sini. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari ambil sikap berdoa, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada sore hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, pada sore hari ini Kak Ica akan menceritakan salah satu tokoh yang ada di Alkitab kita. Kira-kira siapakah dia? Tetap perhatikan Kak Ica ya. Jangan kemana-mana, duduk yang baik di rumahnya masing-masing. Oke, hari ini Kak Ica akan bercerita tentang seorang ratu. Wah, kalau ratu itu kira-kira seperti apa ya adik-adik? Nah, seorang ratu itu pastinya cantik, punya mahkota dan tinggalnya di kerajaan. Tapi adik-adik, sore ini Kak Ica akan bercerita dulu. Di kerajaan Media dan Persia ada seorang raja yang memimpin. Siapa ya nama rajanya? Nah, nama raja ini Ahasiweros. Nah, raja ini ditemani dengan seorang ratu yang bernama Ratu Wasti. Nah, adik-adik, suatu hari sang raja mengundang sang ratu untuk makan bersama dengan pembesar-pembesar kerajaan, dengan semua pelayan-pelayan yang ada di kerajaan. Tapi apakah adik-adik tahu? Ternyata Ratu Wasti tidak memenuhi undangan raja. Ratu Wasti tidak datang ke undangan raja. Dan saat itu raja sangat sedih. Raja menjadi marah. "Wasti, kenapa kamu tidak datang ke undanganku? Padahal aku sudah mengundangmu untuk makan bersama dengan seluruh pelayan-pelayan." Lalu raja marah kepada ratu dan raja memberitahukan kepada orang-orang yang ada di dalam kerajaan, "Panggil Ratu Wasti untuk menemui saya. Saya ingin bicara kepada dia." Kata pelayan-pelayan raja, "Baik raja, saya akan memberitahukannya kepada Ratu Wasti." Tapi Ratu Wasti tetap tidak memenuhi undangan raja. Akhirnya raja marah besar dan raja mengatakan kepada pelayan-pelayannya, "Pelayan-pelayanku, aku sudah tidak menginginkan Ratu Wasti lagi karena Ratu Wasti sudah tidak mau mengikuti aturanku, tidak mau mentaati aturanku. Aku ingin menggantikan Ratu Wasti dengan ratu yang baru." Akhirnya teman-teman, Ratu Wasti tidak datang lagi ke kerajaan itu. Ratu Wasti sudah tidak lagi menemani Raja Ahasiweros. Lalu raja memberitahukan kepada seluruh pelayan-pelayan dan umat-umat kerajaan, "Hai semuanya, aku ingin memberitahukan bahwa ratu sudah tidak lagi ada di kerajaan. Aku ingin kalian mencari pengganti Ratu Wasti." Akhirnya berita ini didengar oleh seorang laki-laki yang bernama Mordekai. Lalu Mordekai mengatakan kepada raja, "Tuanku raja, di rumahku ada seorang gadis. Bisakah aku membawa dia ke sini untuk menemui raja?" Lalu raja menjawab, "Oke, baik, boleh. Nanti kamu membawakan dia kepadaku. Aku ingin melihatnya." Lalu pesan ini disampaikan kepada sang anak ini yang tinggal di rumah Mordekai. Ternyata adik-adik, siapakah dia? Nah, anak gadis ini bernama Esther. Esther ini adalah keponakan paman Mordekai. Mordekai ini adalah pamannya Esther. Lalu paman Mordekai bercerita kepada Esther bahwa ada di kerajaan yang dia pergi, ada seorang raja ingin mencari ratu. Lalu raja bercerita kepada si Esther. Kata Esther, "Oh boleh paman, aku mau mencoba." Lalu proses demi proses Esther lalui sehingga pada saatnya Esther boleh bertemu dengan seorang raja. Raja melihat dari jauh, "Wah, cantik sekali, hatinya sangat baik. Keren ya, sudah cantik, baik." Lalu raja tanpa berpikir panjang langsung memilih Esther menjadi ratu.
menggantikan Ratu Wasti. Lalu diambil mahkota, ditaruh di kepalanya Ester. Ester sekarang telah menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Lalu adik-adik tahu, ternyata saat Ester menjadi ratu, ada banyak masalah yang terjadi di kerajaan itu, terjadi di bangsanya. Lalu suatu hari ada pelayan-pelayan Tuhan yang duduk di depan gerbang kerajaan. Mereka bercerita. Di situ juga ada paman Mordekai. Mereka bercerita bahwa ada 2 pelayan yang ingin membunuh seorang raja. Aduh, bahaya ya adik-adik. Kenapa seorang pelayan ingin membunuh rajanya? Padahal itu tidak baik. Lalu didengarlah paman Mordekai. Paman Mordekai pulang ke rumah. Cuk. Lalu diberitahukannya kepada Ester. Paman Mordekai mengatakan kepada Ester, Ester, tadi saya dengar waktu di kerajaan ada 2 pelayan ingin membunuh seorang raja. Lalu Ester kaget. Lalu Ester mengatakan, baik paman. Lalu Ester mengambil jalan yang terbaik. Kira-kira apa yang dilakukan Ester adik-adik? Ester memberitahukan kepada seluruh pelayan-pelayannya, kepada seluruh umatnya untuk berdoa dan berpuasa. Kenapa harus berdoa dan berpuasa? Karena masalah yang terjadi sangat besar dan sangat banyak. Salah satunya ada seorang pelayan ingin membunuh rajanya. Padahal itu tidak boleh dan itu perbuatan yang salah. Lalu mereka berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mereka berpuasa, mereka meminta pertolongan Tuhan. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Setelah dengan tekun Ester dan seluruh umatnya berdoa, akhirnya Tuhan memberikan jawaban. Tuhan memulihkan bangsanya, Tuhan memulihkan kerajaannya melalui seorang Ester. Nah teman-teman, hebat tidak Ester? Ester sangat hebat. Ester dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dia menolong bangsanya yang sedang terjadi masalah. Nah adik-adik, hal apa saja ya yang akan kita pelajari dari seorang Ratu Ester? Yang pertama, seorang Ratu Ester ini memiliki hati melayani. Seperti apa Ester memiliki hati yang melayani? Yang pertama, Ester peduli pada bangsanya adik-adik. Saat tadi bangsanya mengalami kegoncangan, mengalami masalah yang besar, Ester membawa semuanya untuk berdoa. Nah, berdoa itu juga melayani ya adik-adik. Lalu apalagi? Ester peduli pada orang-orang sekitarnya. Ada orang-orang yang susah, orang-orang yang ada masalah, Ester merangkul, membawa mereka untuk dekat kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Lalu yang kedua apalagi yang kita bisa pelajari dari Ratu Ester? Ratu Ester itu takut akan Tuhan loh. Kalau adik-adik jadi anak yang takut akan Tuhan itu baik, disukai semua orang. Nah, takut akan Tuhan itu seperti apa? Nah, yang pertama berdoa. Nah, adik-adik, berdoa ini harus rajin ya. Saat bangun tidur, sebelum tidur, mau belajar, mau berangkat kemana-mana harus berdoa supaya Tuhan melindungi adik-adik kemanapun pergi. Lalu apalagi? Kita memuji Tuhan. Kita harus memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus memuliakan nama Tuhan melalui hidup kita. Dan yang terakhir, kita rajin beribadah. Nah, sekarang kita sedang beribadah. Adik-adik, kalau rajin beribadah ada upahnya, yaitu kerajaan surga. Nah, adik-adik, lalu apa yang ingin Ester pesankan kepada adik-adik semua melalui firman Tuhan sore hari ini? Yang pertama, kita harus memiliki sikap peduli. Peduli itu seperti apa ya Kak? Nah, Kak Ica mau kasih contoh. Coba adik-adik pikir. Sekarang ini bangsa Indonesia di tengah pandemi. Semuanya tidak bisa sekolah, tidak bisa jalan-jalan ke mall seperti biasanya, tidak bisa beribadah sekolah minggu seperti biasanya ketemu teman-teman, dan setiap pergi keluar harus menggunakan masker, harus jaga jarak, mencuci tangan. Nah, di tengah-tengah bangsa kita yang mengalami pandemi ini, kita harus peduli kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Mungkin adik-adik ketemu ada orang yang berjualan di pinggir jalan, tapi mereka tidak memiliki masker. Kalau adik-adik punya banyak masker, boleh dibagikan kepada orang yang
membutuhkan. Nah, itu adalah salah satu rasa peduli kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu kepada siapa lagi? Kepada keluarga. Nah, adik-adik semuanya pasti berkumpul di rumah bersama papa, bersama mama, kakak, adik, dan semuanya yang ada di dalam rumah. Nah, adik-adik, ketika mamanya bangun pagi-pagi, masak, mama pasti lelah, masaknya pasti banyak nih untuk adik-adik dan semua orang di dalam rumah. Kalau adik-adik sudah bisa membantu memasak, harus dibantu mamanya. Mungkin mama, apa yang bisa saya bantu? Kalau mama bilang, tolong ambil air ya, kasihkan ke mama. Nah, itu juga salah satu sikap peduli kepada keluarga dan orang-orang yang ada di rumah. Lalu apalagi adik-adik? Peduli kepada teman. Nah, adik-adik pasti punya banyak teman nih. Ada yang di sekolah minggu, ada yang di sekolah. Nah, kalau adik-adik tahu berita temannya ada yang sakit, adik-adik harus berdoa. Seperti tadi Ratu Esther, dia berdoa kepada Tuhan. Adik-adik peduli kepada mereka. Mungkin adik-adik tidak bisa datang ke rumahnya, ketemu seperti biasa, tapi adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan supaya teman-temannya yang sakit bisa sembuh. Lalu apalagi? Adik-adik, kita juga harus berdoa sebelum ambil keputusan. Keputusan itu apa ya? Nah, salah satunya kalau adik-adik yang sudah SD mau masuk SMP. Nah, aku bingung nih mah, Pak. Nanti lulus SD aku mau di sekolah mana ya? Aku suka sekolah ini, tapi aku nggak suka kalau ada dia. Aku suka sekolah ini, tapi gurunya galak, misalnya seperti itu ya. Nah, adik-adik bingung atau punya pilihan semua sekolah bagus, tapi adik-adik bingung gimana ya caranya. Nah, adik-adik harus berdoa sebelum mengambil keputusan supaya adik-adik tidak kecewa dengan keputusan yang diambil. Lalu apalagi? Kita hidup harus melayani Tuhan. Seperti Esther tadi, dia siap melayani dalam keadaan apapun. Disuruh seperti apapun, dia siap melayani. Melayani itu ada banyak hal, seperti berdoa, menolong orang tua di rumah, memuji Tuhan, bermain musik. Ada banyak pelayanan yang bisa dilakukan oleh adik-adik. Lalu yang terakhir, kita harus bertanggung jawab. Seperti Esther tadi, saat Esther sudah diangkat menjadi ratu, Esther punya tanggung jawab yang besar adik-adik. Dia melihat bangsanya yang sudah kacau, sudah tidak seperti biasanya, dia harus cepat mengambil inisiatif, harus punya ide. Dia mau berdoa, dia mengajak semuanya berdoa. Dan Kak Ica juga mau berpesan adik-adik, di tengah pandemi seperti ini, kita juga harus memiliki rasa peduli kepada bangsa kita. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Kita berdoa supaya Indonesia dipulihkan, supaya virus coronanya cepat pergi, dan kita bisa sekolah lagi di sekolah, bisa datang ke gereja, bisa bermain dengan bebas tanpa menggunakan masker lagi, tanpa mengikuti protokol-protokol, karena itu mungkin mengganggu atau seperti yang lainnya. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhannya mengingatkan kita untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan, untuk menjadi anak yang peduli terhadap bangsa kita, terhadap negara, terhadap kota kita Samarinda, terhadap gereja, terhadap keluarga, teman, dan semua orang yang ada di sekitar kita. Nah, firman Tuhan hari ini sudah selesai, tapi sebelum Kak Ica mengakhirinya, Kak Ica mau memberitahukan bahwa ada ayat hafalannya ya adik-adik. Kak Ica akan membuka di Alkitab, di kitab Amsal 14 ayat 26. Nah, nanti adik-adik di rumah boleh buka Alkitabnya ya. Kak Ica akan membacakan dulu. Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Nah, firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman, ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Nah, demikian firman Tuhan pada sore hari ini.
kita boleh dengar bersama-sama. Biarlah Tuhan Yesus yang memberikan kemampuan kepada adik-adik dan kita semua yang mendengarkan firman ini dapat melakukannya dalam hidup kita sehari-hari saat kita berada di rumah bersama dengan orang tua. Demikian kita akan tutup firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang seorang Ratu Ester yang kuat dan hebat, yang bisa menjadi berkat bagi bangsanya, bisa menjadi berkat bagi kerajaannya, bisa menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekitarnya. Tuhan, kami juga rindu bisa menjadi seorang Ester zaman sekarang ini. Kami bisa menolong orang-orang yang ada di sekeliling kami, terlebih keluarga kami ya Tuhan, bangsa kami, kota kami, dan juga gereja kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau yang memberkati papa, mama, kakak, adik, teman-teman, bahkan semua orang yang sayang kepada kami. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kak Widya percaya semua adik-adik yang ada di rumah diberkati oleh firman Tuhan. Yang diberkati sama-sama Kak Widya katakan amin. Oke, hari ini adik-adik kita akan mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah begitu baik dalam setiap kehidupan adik-adik, bahkan Kak Widya secara pribadi. Nah, kalau ada di rumah, dimanapun adik-adik berada, siapkan persembahan yang terbaik. Ada juga adik-adik bisa transfer, ya nanti dibantu oleh mama dan papa, ke rekening yang ada di layar ini, ya yang ada di bawah ini. Silakan. Tapi sebelumnya Kak Widya mengajak setiap adik-adik yang ada di rumah untuk sama-sama kita berdoa. Mari sikap doa semua yang ada di rumah, kita mau berdoa sama-sama. Oke, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Karena Tuhan sampai saat ini Tuhan masih memelihara setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus kalau berkat-berkat Tuhan masih tercurah dalam setiap kehidupan kami. Hari ini Tuhan Yesus, kami mau belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus apa yang kami beri, persembahan yang kami beri dari hati kami yang paling mengasihi akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk memberi, mari sama-sama Kak Widya katakan amin. Oke adik-adik semuanya, ibadah kita sudah selesai. Dan jangan lupa saksikan ibadah Clear Kids di Facebook dan YouTube GBI Clear Samarinda setiap hari Minggu pada jam 4 sore. Nah, kita mau yel-yel dulu ya, Kak. Oke. Disciple Kids, Yes, I am. Sekali lagi ya. Oke, kalau Kak Titin dan Kak Isa bilang Disciple Kids, teman-teman di rumah bilang apa? Yes, I am. Oke, sekali lagi ya. Disciple Kids, Yes, I am. Sampai jumpa semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan menutup acara ibadah kita. Sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, sudah mendengarkan firman, bahkan sudah memberikan persembahan yang terbaik. Tiba saatnya kita akan lebih lagi diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan hari ini mari adik-adik angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati engkau. Terimalah berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Begitu luar biasanya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu mencengkram setiap kami sebagai anak-anak-Mu Bapa.
Bapa, saat ini lebih lagi Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kalau hari ini Tuhan Yesus, anak-anak-Mu dalam kelemahan tubuh sakit, biarlah Engkau sebagai Jehovah Rafa yang akan menyembuhkan setiap anak-anak dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus mereka disembuhkan. Dan hari ini Tuhan Yesus, hamba berdoa, biarlah Tuhan hikmat Tuhan berikan bagi setiap anak-anak dimanapun mereka berada. Ketika mereka sekolah Tuhan, Tuhan berikan hikmat yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka bisa mengikuti setiap pelajaran, mereka bisa mengerti setiap pelajaran. Terima kasih Tuhan, biarlah pengurapan-Mu tercurah bagi setiap adik-adik, sehingga dimanapun mereka berada Tuhan, mereka senantiasa memuji dan menyembah Tuhan, mereka senantiasa rajin membaca firman Tuhan. Dan firman-Mu berkata, orang yang rajin membaca firman, mereka akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, daunnya tidak akan kering, apapun yang diperbuat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai adik-adik semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan Kak Widya, amin. God bless, Tuhan memberkati.